wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mahasiswa semester 6 Lokal C, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, kami dengan anggota saya sendiri Resti Wahyuniti Astuti, Setiorini, El Nobela Elistika, Siti Barokatul Hasanah, dan Susi Melisa. Kami akan membahas tentang kependudukan dan keluarga berencana. Mata kuliah Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Usia Dini. Saya Resti Wahyuniti Astuti akan membahas tentang pengertian kependudukan dan keluarga berencana. Pengertian kependudukan atau demografi berasal dari bahasa Yunani. Emos artinya rakyat, grafein artinya penulis. Jadi demografi adalah tulisan-tulisan tentang rakyat atau kependudukan. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jenis kelamin, jumlah, struktur, umur, perkawinan, kelahiran, kematian, persebaran, mobilitas, dan serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ruang lingkup kependudukan adalah penduduk dan masyarakat. Pengertian keluarga berencana ialah suatu program yang dicanangkan pemerintah dalam upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, dan bahagia dan sejahtera. Ruang lingkup keluarga berencana, komunikasi, informasi, dan edukasi, konseling, konsultasi praperkawinan dan perkawinan, pelayanan kontrasepsi, pelayanan infertilitas, pelayanan genetik atau konsultasi genetik, tes keganasan, dan adopsi. Baiklah, saya Setiorini ingin menjelaskan tentang tujuan dan tahap perkembangan keluarga berencana. Ada 2 tujuan keluarga berencana, yaitu 1. Membentuk keluarga kecil yang sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara mengatur kelahiran anak agar memperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera. Yang kedua, tujuan utama program BKB nasional adalah untuk memenuhi pemerintah masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas serta menurunkan tingkat kematian ibu dan bayi. Dan saya Suci Melisa, saya akan menjelaskan tentang macam-macam metode kontrasepsi yang ada dalam program KB dan strategi pendekatan program KB di Indonesia. Adapun macam-macam metode kontrasepsi, yang pertama yaitu metode kontrasepsi sederhana. Metode kontrasepsi sederhana ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kontrasepsi sederhana tanpa alat, dan yang kedua yaitu kontrasepsi sederhana menggunakan alat dalam rahim atau sering disebut dengan ADR. Kontrasepsi sederhana tanpa alat itu contohnya seperti KB kalender dan leather cervix. Dan yang kedua yaitu kontrasepsi sederhana dengan alat dalam rahim atau sering disebut dengan ADR. ADR ini terbagi juga menjadi 2. Yang pertama yaitu ADR yang mengandung hormon dan ADR yang tidak mengandung hormon. Dan metode kontrasepsi yang kedua yaitu metode kontrasepsi hormonal. Metode kontrasepsi hormonal ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama kontrasepsi hormonal kombinasi, dan yang kedua yaitu kontrasepsi hormonal yang berisi progesteron. Metode kontrasepsi yang ketiga yaitu metode kontrasepsi mantap atau sering disebut dengan kontak. Metode ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu metode operatif wanita atau sering disebut dengan MOW, dan yang kedua metode operatif pria atau sering disebut dengan MOP. Dan yang terakhir, metode kontrasepsi yaitu metode kontrasepsi darurat atau sering disebut dengan AKDR. Selanjutnya, strategi pendekatan dalam program keluarga berencana yaitu
Yang pertama, pendekatan kemasyarakatan. Yang kedua, pendekatan koordinasi aktif. Yang ketiga, pendekatan integratif. Yang keempat, pendekatan kualitas. Yang kelima, pendekatan kemandirian. Dan yang keenam, pendekatan 3 dimensi. Strategi pendekatan 3 dimensi ini mempunyai beberapa tahapan pengelolaan. Yang pertama, tahapan perluasan jangkauan. Yang kedua, tahapan pelembagaan. Yang ketiga, tahapan untuk anak-anak. Yang keempat, tahapan untuk ayah. Dan yang terakhir, tahapan untuk keluarga. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siana Belastika. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan. Program KKBPK memiliki banyak manfaat bagi keluarga. Tidak hanya bermanfaat dari sisi kesehatan, tetapi juga bermanfaat dari sisi ekonomi dan sosial budaya. Dari sisi kesehatan, program KKBPK bermanfaat bagi ibu dan anak. Yang satu, bagi ibu, A. Mencegah anemia, kurang darah. B. KB dapat menjaga kesehatan fisik dan kesehatan reproduksi lebih optimal. C. Mencegah perdarahan yang terlalu banyak setelah persalinan dan mempercepat pulihnya kondisi rahim. Yang D. Mencegah kehamilan tidak diinginkan. KTD. E. Mendekatkan ibu pada pelayanan kesehatan. F. Meningkatkan keharmonisan keluarga. Yang kedua, bagi anak. A. Mencegah kurang gizi pada anak. B. Tumbuh kembang anak terjamin. C. Kebutuhan ASI eksklusif 6 bulan dapat terpenuhi. Dari sisi ekonomi, program KKBPK bermanfaat untuk yang pertama, mengurangi kebutuhan rumah tangga. Yang kedua, meningkatkan pendapatan atau ekonomi keluarga. Dari sisi sosial budaya, program KKBPK bermanfaat untuk satu, meningkatkan kesempatan bermasyarakat. Yang kedua, meningkatkan peran ibu dalam pengambilan keputusan keluarga. Yang ketiga, pendewasaan usia perkawinan atau PUV. Yang keempat, pengaturan kelahiran. Yang kelima, pembinaan keluarga. Yang keenam, peningkatan kesejahteraan keluarga. Yang ketujuh, pengelolaan kependudukan. Metode atau alat kontrasepsi modern terdiri atas 7 macam. Yang pertama, alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Yang kedua, alat kontrasepsi bawah kulit atau AKBK. Yang ketiga, metode operasi pria atau MOV atau vaksektomi. Yang keempat, metode operasi wanita atau MOW atau tubektomi. Yang kelima, suntik. Yang keenam, pil. Yang ketujuh, kondom. Upaya peningkatan kesejahteraan keluarga ini karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa yang pertama, banyak keluarga akseptor KB lestari yang kehidupannya kurang sejahtera. Yang kedua, banyak keluarga akseptor KB lestari yang belum memiliki usaha. Yang ketiga, banyak keluarga akseptor KB lestari yang tidak memiliki keterampilan dan modal untuk usaha. Yang keempat, bila keluarga tersebut tidak diberdayakan, sedangkan secara khusus tujuannya antara lain yang pertama, meningkatkan kesertaan KB di masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pendapatan keluarga. Yang ketiga, mengembangkan ketahanan keluarga. Yang keempat, memantapkan pelaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Barakatul Hasanah akan menjelaskan tentang bagian D, kebijakan produk dalam keluarga berencana. Tujuan utama pelaksanaan keluarga berencana adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga, serta masyarakat. Dengan keberhasilan pelaksanaan keluarga, diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan, sehingga tingkat kecepatan perkembangan produk tidak melebihi kemampuan kenaikan produksi. Dengan demikian, taraf kehidupan dan kesejahteraan rakyat diharapkan akan lebih meningkat. Program keluarga berencana dilaksanakan atas dasar sukarela serta tidak bertentangan dengan agama, moral, dan Pancasila. Dengan demikian, maka bimbingan, pendidikan, serta pengarahan amat diperlukan agar masyarakat
dengan kesadarannya sendiri dapat menghargai dan menerima pola keluarga kecil sebagai salah satu langkah utama untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu, pelaksanaan program keluarga berencana tidak hanya menyangkut masalah teknis medis semata-mata, melainkan meliputi berbagai segi penting lainnya dalam tahap hidup dan kehidupan masyarakat. Pelaksanaan program keluarga berencana meliputi kegiatan penerapan dan motivasi, pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan, pengembangan logistik, pencatatan dan pelaporan serta penilaian dan penelitian kegiatan keluarga berencana.